Apa yang terjadi ketika istri Rahwana, yaitu Mandodari, datang untuk membunuh Sri Rama? Apa yang akan dilakukan Sri Rama? Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Dalam Ramayana, selain Sri Rama dan Dewi Sita, kita selalu mendengar banyak cerita termasuk pengasingan Sri Rama, perang antara Sri Rama dan juga Rahwana, kematian Hanuman di Lanka. Tetapi jarang kita dengar tentang karakter penting Ramayana lainnya, yakni tentang Mandodari. Apa yang terjadi ketika istri Rahwana akhirnya berdiri di depannya untuk membunuh Sri Rama? Mengapa Mandodari mau mengambil tanggung jawab atas kematian Rahwana dari Sri Rama? Mandodari telah mengutuk Sri Rama karena perilakunya yang tidak benar. Apa cerita di balik ini? Bahkan saat ini, Mandodari dianggap tidak hanya sebagai istri Rahwana, tetapi juga sebagai wanita yang menapaki jalan kewajiban dan kebenaran. Dalam Ramayana, episode Lanka, Mandodari ditampilkan sebagai wanita yang sangat cantik dan religius. Mandodari yang berkali-kali meminta Rahwana mengikuti jalan kebenaran dan memohon kepada suaminya agar membawa kembali Dewi Sita. Ingin menyelamatkan Rahwana dari dosa menculik istri pria lain. Menurut cerita yang tertulis dalam Ramayana karya Walmiki, seorang gadis dewa bernama Madura suatu ketika melakukan perjalanan ke Gunung Kailas. Dewi Parwati tidak hadir di sana saat itu. Jadi dengan tidak adanya Dewi Parwati, Madura mulai berusaha menyenangkan Dewa Siwa. Namun di saat yang sama, Dewi Parwati datang ke sana dan menjadi marah setelah melihat Madura. Dewi Parwati mengubah Madura menjadi seekor katak dan mengutuknya untuk tinggal di dalam sumur selama 12 tahun. Mendengar kutukan Madura, Mahadewa meminta Dewi Parwati untuk mengurangi kutukan tersebut. Namun Dewi Parwati berkata bahwa dia tidak bisa menarik kembali kutukannya. Namun dia berjanji bahwa Madura akan kembali ke wujud aslinya setelah 12 tahun. Saat itu, Raja Iblis Mayasura dan istrinya Hema memiliki 2 orang putra, yang bernama Maya dan juga Dandu. Namun dia ingin mempunyai anak perempuan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukan penebusan dosa yang berat demi mendapatkan anak perempuan. Saat kedua orang itu melakukan penebusan dosa di Gunung Kailas, 12 tahun penebusan dosa yang ketat yang dilakukan Madura juga akan segera berakhir. Segera setelah penebusan dosa Madura selesai, dia kembali ke bentuk aslinya dan mulai menangis minta tolong. Mayasura dan Hema sedang melakukan tapa di dekat sumur tempat Madura terjebak. Mereka mendengar teriakan minta tolong Madura dan segera membawanya keluar dari sumur. Dan setelah itu, mereka menjadikan Madura sebagai putri mereka dan mengganti namanya menjadi Mandodari dan kemudian kembali ke rumahnya. Kemudian, ketika Rahwana pergi ke istana Mayasura, dia melihat Mandodari di sana dan dia menjadi terpesona olehnya. Dia meminta Mandodari untuk menjadi istrinya kepada Mayasura, tetapi Mayasura menolaknya. Karena untuk melindungi Dewi Sita, dia menyetujui pernikahan tersebut. Dengan cara inilah Rahwana dan Mandodari menikah. Namun, Mandodari selalu memarahi Rahwana atas kesalahannya. Saat kematian Rahwana, Mandodari menganggap Sri Rama tidak benar dan mengutuknya, serta memberinya hukuman mati. Tetapi, ketika Mandodari hendak mengutuk Sri Rama dalam kemarahan, Hanuman memberitahunya perbedaan antara karakter Rama dan juga Rahwana. Kemudian Mandodari mengerti bahwa sebenarnya Sri Rama adalah Maryada Purushottam yang merupakan berjalan di jalan agama. Sedangkan di satu sisi, Rahwana ingin menculik istri asing dan menikahinya secara paksa. Di sisi lain, Sri Rama bahkan tidak pernah melakukannya. Kemarahan Mandodari pun mereda dan kemudian kembali ke istananya. Dikatakan bahwa setelah membunuh Rahwana, Sri Rama menyatakan Wibisana sebagai Raja Lanka, dan kemudian Wibisana melamar calon istrinya Mandodari. Tetapi Mandodari adalah seorang yang berbudi luhur, wanita yang memiliki rasa pengabdian terhadap suaminya. Maka setelah kematian Rahwana, Mandodari pun menolak lamaran Wibisana. Tetapi atas bujukan Sri Rama, dia mengambil alih Lanka.
Dan setelah beberapa waktu, Mandodari pun akhirnya menerima lamaran Wibisana. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.